Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi lapisan atmosfer bumi. Yuk kita simak bersama. Teman-teman, kalian pasti pernah mendengar istilah hujan meteor. Tapi, mengapa kita tidak bisa melihat hujan meteor yang jatuh sampai ke bumi? Lalu, dari sekian banyak planet, hanya bumi loh yang memiliki kehidupan. Mengapa demikian? Kalian pasti sering mendengar kata atmosfer. Sebenarnya, apa sih atmosfer itu? Atmosfer merupakan lapisan uap yang terdiri atas campuran gas serta sedikit cairan dan padatan yang menyelimuti bumi mulai dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Salah satu lapisan atmosfer berupa ozon yang memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup organisme yang ada di bumi. Ozon melindungi bumi dari radiasi matahari yang sangat berbahaya bagi organisme di bumi dan dapat melindungi tumbuhan hijau, sehingga dapat berkembang dan menghasilkan lebih banyak oksigen. Saat ini, berbagai organisme yang hidup di bumi sangat bergantung dengan banyaknya oksigen di atmosfer. Berikut merupakan urutan lapisan atmosfer dari yang paling dekat hingga yang paling jauh dari bumi. Yang pertama yaitu lapisan troposfer, yang kedua yaitu lapisan stratosfer, yang ketiga lapisan mesosfer, yang keempat lapisan termosfer, dan yang terakhir adalah lapisan eksosfer. Lapisan atmosfer yang pertama yaitu lapisan troposfer. Lapisan troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Ketinggian troposfer terhitung mulai dari permukaan laut atau 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar bagian troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Lapisan atmosfer yang kedua yaitu stratosfer. Stratosfer memiliki ketinggian antara 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon. Lapisan atmosfer yang ketiga yaitu lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50-85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Meteor yang jatuh menuju bumi akan terbakar habis di mesosfer. Oleh sebab itu, kita tidak bisa melihat hujan meteor yang jatuh sampai ke bumi. Lapisan atmosfer yang keempat yaitu lapisan termosfer. Lapisan termosfer memiliki ketinggian antara 85 sampai 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhu pada lapisan ini sangat panas, yaitu dapat mencapai 1982 derajat Celcius. Lapisan termosfer berfungsi sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik. Selain itu, lapisan termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Lapisan atmosfer yang terakhir yaitu lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan atmosfer yang paling jauh dari bumi. Lapisan eksosfer terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama dari lapisan eksosfer adalah gas hidrogen. Setelah mempelajari lapisan-lapisan atmosfer, maka selanjutnya kita akan mempelajari tekanan udara di atmosfer. Perlu kita ketahui bahwa atmosfer menyelubungi bumi hingga ratusan kilometer di atas permukaan bumi. Gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas mengarah ke permukaan bumi, sehingga berat molekul suatu gas akan menekan udara di bawahnya. Akibatnya, molekul udara di dekat permukaan bumi lebih rapat. Udara yang memiliki kerapatan tinggi ini akan menghasilkan gaya tekan yang besar pula. Gaya yang diberikan pada suatu daerah tersebut disebut dengan tekanan.
Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa besarnya tekanan udara akan berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian atmosfer. Lalu bagaimana dengan suhu di atmosfer? Matahari merupakan sumber energi terbesar yang memancarkan energi secara radiasi ke seluruh sistem galaksi Bima Sakti. Sebelum mencapai permukaan bumi, radiasi energi matahari akan melewati atmosfer. Oleh atmosfer, sebagian energi matahari akan diserap dalam bentuk kalor atau panas. Akan tetapi, tidak semua gas penyusun atmosfer mudah menyerap energi matahari. Beberapa lapisan atmosfer tertentu memiliki molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Dengan demikian, suhu di setiap lapisan atmosfer berbeda-beda. Lapisan troposfer memiliki suhu antara minus 52 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius. Suhu di lapisan stratosfer semakin tinggi seiring dengan bertambahnya ketinggian. Hal ini disebabkan karena adanya lapisan ozon. Lapisan mesosfer memiliki karakteristik seperti stratosfer, yaitu semakin tinggi maka temperaturnya semakin rendah. Hal ini dikarenakan mesosfer tersusun atas molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Lapisan termosfer dan eksosfer merupakan lapisan pertama yang menerima radiasi energi matahari yang memiliki jumlah molekul yang sedikit. Akan tetapi, molekul pada dua lapisan ini sangat efektif dalam menyerap energi matahari. Akibatnya, semakin tinggi ketinggian lapisan atmosfer, maka semakin besar pula temperaturnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana lapisan ozon pada atmosfer. Lapisan ozon terdapat pada stratosfer di ketinggian 18-54 km di atas permukaan laut. Ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasar. Satu molekul ozon memiliki 3 atom oksigen yang berikatan. Ozon berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer. Kandungan ozon dalam stratosfer sangat tinggi, sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Ozon menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer. Walaupun lapisan ozon tidak terlihat, kehidupan di bumi bergantung pada keberadaannya. Konsentrasi ozon di atmosfer berubah-ubah setiap waktu. Salah satu faktor yang mempengaruhi konsentrasi ozon yaitu adanya gas CFC yang berasal dari pendingin lemari es dan juga pendingin ruangan. Setelah mempelajari materi lapisan atmosfer bumi, maka selanjutnya mari kita berpikir bersama, apa yang akan terjadi pada bumi apabila lapisan ozon semakin menipis? Ya, betul teman-teman. Lapisan ozon di atmosfer yang semakin menipis akan menyebabkan semakin besarnya radiasi sinar ultraviolet yang jatuh ke permukaan bumi. Menipisnya lapisan ozon juga menyebabkan terjadinya perubahan suhu secara global atau yang disebut dengan global warming. Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap materi lapisan atmosfer bumi, teman-teman bisa mengerjakan soal-soal pada link berikut ini. Sekian media pembelajaran materi lapisan atmosfer bumi, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.